Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Monggo kita mulai. Alhamdulillah wonten dalem punika adalah malam yang istimewa di tanggal ini 15 malam 16 Januari adalah besok itu peringatan Isra Mi'raj. Maka malam ini adalah malam yang istimewa. Kita yang biasanya meneruskan mengaji kitab Wasyatul Mustafa, untuk malam hari ini insyaallah kita sedikit kita refleksi, kita mengenang kembali peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Terutama kenikmatan berupa iman kita kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang paling pantas untuk disembah, dan tiada Tuhan yang paling pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga bersyukur bahwa kita kemudian percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan juga rasul dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamul anbiya atau nabi penutup. Kejadian Isra Mi'raj, kalau kita mengingat kembali, itu terjadi pada tahun apa? Pada sesuatu terjadinya Isra Mi'raj itu kan ada istilahnya asbabul wurudnya, ada peruntukannya. Apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj di kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kita ingat adalah di tahun itu adalah tahun Amul Husni. Apa itu Amul Husni itu? Amul Husni adalah tahun di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan banyak cobaan yang menguras hatinya, banyak cobaan yang membuat hatinya itu gundah. Terus di mana di tahun itu Kanjeng Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh istrinya, yang bagaimana dua orang ini adalah yang sangat mendukung dari perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk berdakwah, untuk mengajarkan agama Islam kepada kaumnya. Ternyata di tahun itu cobaannya berat. Tahun itu cobaannya sangatlah berat. Seorang pamannya yang mendukung, yang paling membela perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian istrinya yang juga mempersembahkan semua hartanya untuk berdakwah, mendakwahkan Islam, juga dipanggil oleh Allah. Maka dari itu kemudian muncullah dari Allah itu memerintahkan Kanjeng Malaikat Jibril untuk menghibur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara apa? Untuk mengajak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan bertemu dengan Allah. Yang nantinya kemudian kita ingat lagi bahwa di situ
Allah akan mempertemukan, menghibur hambanya yang sangat dicintai ini dengan cara bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan Allah. Karena itu adalah puncak dari segala kenikmatan, adalah bertemu dengan Allah. Tidak hanya di situ, kemudian perjalanan ini ada runtutannya. Tidak kemudian serta-merta kata Nabi Muhammad SAW. Monggo kali monggo kali di samping kata sebelah sana. Monggo mas, monggo. Di situ Kanjeng Nabi itu tidak kemudian serta-merta langsung diajak kemudian jalan-jalan, tidak. Ada prosesnya. Prosesnya salah satunya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan hatinya, dibersihkan kolbunya. Setelah kemudian dibersihkan, dibedah oleh malaikat, dibersihkan hatinya dari semua kotoran-kotoran. Kalau Kanjeng Nabi itu aslinya kan maksum itu terjaga dari perbuatan yang hina, perbuatan yang dosa itu terjaga. Tetapi kemudian yang sudah terjaga ini pun ketika akan dipertemukan dengan Allah, maka beliau juga harus dibersihkan lebih dalam lagi, lebih bersih lagi, disucikan. Maka dari itu kemudian setelah, ayo mas, saya ambil rumah di depan, ya Bapak. Kami dengarkan ngaji sambil ini di sini di depan, di tengah. Boleh. Kemudian setelah dibedah, kemudian Nabi diperjalankan, bukan kemudian hanya diterbangkan, bukan, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berangkatnya dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa kilo? Ada yang ingat? Sekitar kurang lebih 1.500 km. Kalau waktu itu perjalanan normal ya kurang lebih 1 bulan. Kalau perjalanan kaki ya, perjalanan kaki menggunakan onta atau berjalan kaki itu normalnya 1 bulan. Tetapi dengan kekuasaan Allah, maka Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Bus gitu, ya. Kemudian sudah sampai ke Masjidil Aqsa, dan kemudian di Masjidil Aqsa ini bertemu dengan siapa saja? Kanjeng Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah dengan para nabi-nabi sebelumnya, dengan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud dan lain sebagainya. Yang juga kemudian di situ itu Kanjeng Nabi Muhammad sebelum kemudian di Mi'rajkan. Mi'raj itu, kalau Isra itu kan berangkat perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Yang masih SD atau yang masih sekolah, diingat-ingat ya. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, itu. Kemudian Mi'raj. Kalau Mi'raj itu adalah naiknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian bertemu dengan Allah, Gusti Allah. Itu namanya Mi'raj. Itu sangat teman-teman ya. Yang berikutnya, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu dimi'rajkan, diangkat sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah, maka beliau melaksanakan sholat sunnah. Berapa sholat sunnah yang dilakukannya adalah 2 rakaat. 2 rakaat beliau laksanakan sholat sunnah berjamaah bareng dengan para nabi dan rasul yang dihadirkan, dan juga para
sholihin, orang soleh yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dari situ kemudian ternyata dari para nabi yang hadir itu Nabi Muhammad SAW adalah menjadi imam daripada melaksanakan sholat sunat itu tadi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu nabi yang paling istimewa, yang paling diistimewakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Ketika masih ingat ketika Nabi Adam masih di dalam surga, maka Nabi Adam itu melihat ada tertulis di pampang di arsy itu ada tulisan Allah, kemudian di sampingnya ada tulisan Muhammad. Maka keistimewaannya kemudian Nabi Muhammad itu yang kemudian menjadi khatamul anbiya, menjadi penutup dari para nabi dan penutup daripada para rasul. Maka di melaksanakan sholat sunat itu pun beliau menjadi imam dari para nabi dan rasul yang ada yang hadir. Kemudian setelah itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha itu, kalau ada yang masih ingat, yang namanya langit itu ada berapa sak? 7, ada 7 sak. Dan ini di setiap sak langit itu ada nabi yang tinggal, yang singgah di situ. Kalau yang pertama catatannya adalah yang pertama itu bertemu di sak yang pertama itu bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam adalah nabi manusia yang pertama yang bahkan juga sangat mulia. Mulianya bagaimana? Makhluk waktu terciptanya Nabi Adam, semua makhluk dari Allah, maka semuanya diwajibkan untuk bersujud di Nabi Adam. Bahkan kemudian kalau kita ingat lagi ceritanya bahwa kemudian yang tidak mau sujud itu siapa? Iblis. Semuanya itu disuruh sujud oleh Allah, sujud untuk di depan Nabi Adam. Itu yang khalifah pertama di bumi dan juga manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Itu berada di langit sak pertama. Yang kedua adalah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa ini keistimewaannya adalah ketika masih bayi, setelah lahir beliau sudah kemudian bisa berbicara. Saat masih bayi sudah bisa berbicara, tentunya dengan izin Allah. Di langit yang kedua juga kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya. Keistimewaan dari Nabi Yahya adalah beliau ketika masih usia belia, masih usia anak-anak kira-kira begitu, itu beliau sudah hafal kitab Taurat. Karena waktu itu kitabnya Taurat bukan Al-Quran. Al-Quran adalah nanti ketika Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik lagi ke tingkat yang ketiga, ke langit yang ketiga itu kemudian beliau dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah nabi yang mempunyai keistimewaan bisa menafsirkan mimpi. Ada yang masih ingat ketika ada 7 sapi dimakan oleh satu sapi, itu yang artinya akan terjadi kelaparan sampai 7 tahun karena gagalnya pertanian dan lain sebagainya. Ini adalah yang memberikan arti atau mengartikan adalah Nabi Yusuf. Yang kemudian setelah itu naik lagi sampai ke sak keempat adalah bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian kelima dipertemukan dengan Nabi Harun. Setelahnya kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Setelah itu sampai ke sak ke-7, maka Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Nabi
Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang kemudian membangun Ka'bah yang pertama kali atas perintah Allah dan juga atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kemudian setelah itu dipertemukanlah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi obat yang paling mujarab, obat yang paling bisa bisa mengobati kegundahan kanjeng Nabi Muhammad SAW karena ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya. Dari situ kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perintah apa? Perintahnya adalah sholat. Banyak perintah dari Allah yang harus dilakukan oleh orang Islam, tetapi yang perintahnya langsung dari Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad dengan bertatapan muka, dengan berhadapan-hadapan adalah perintah sholat. Maka ini baiknya kemudian kita bermuhasabah, kita ingat-ingat lagi bagaimana sholat kita, apakah sudah baik, apakah kemudian ketika sholat sudah selalu berusaha untuk jamaah. Kalau kemarin kan kita ingat tandanya kemarin yang selalu berjamaah dan lain sebagainya. Itu kalau kita masuk waktu sholat isya, yang paling inti adalah mari kita jaga sholat kita. Kalau bisa kita laksanakan dengan jamaah, apalagi kita laksanakan jamaah, sholat berjamaah di masjid, itu akan lebih utama. Itu monggo kita akan sedaya untuk kebaikan kita bersama. Ada kurangnya, ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit ini mengingatkan kembali kita untuk pentingnya kita melaksanakan sholat. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun kita berusaha untuk bisa melaksanakan sholat. Menika ingkang saged kula aturaken kathah khilafipun kula nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.